Selamat pagi Sagi. Selamat pagi. Yeah, 23 Juli, hari Minggu. Saya malah lupa report di sini. Nggak kerasa udah hampir di penghujung bulan ini, bulan Juli. Sudah setengah tahun lebih kita di tahun ini. Rasanya baru kemarin kita di Kanduran, ya, awal tahun gitu, baru aja kayaknya. Tapi udah cepet banget, dan beberapa sudah PR, sudah skripsi, cepet banget aja waktu yang Tuhan boleh kerjakan. Lebih dari itu juga banyak hal yang Tuhan boleh juga jadikan di dalam waktu itu. Gitu. Kita terus bekerja keras untuk kerajaan Tuhan, dan akhirnya juga hasilnya Tuhan berikan juga. Sehingga kita bisa mengucap syukur buat waktu-waktu yang Tuhan berikan, dan juga peningkatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Judul kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya sebut benih, the seed. Ya. Ya. Mari saya langsung aja menurut foto ini. Ini dari Lukas 13. Lukas 13 ayat 18 sampai 19 yang sudah dapat dikatakan benih. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Tuhan, dan dengan apakah aku akan mengumpamakan? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebun. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabang. Di foto ini adalah foto terbaik yang bisa saya cari untuk menunjukkan sebesar apa biji sesawi itu. Saking kecilnya, bahkan sidik jari dari jari ini pun kelihatan gitu, dibandingkan fotonya. Jadi dikatakan di sini Tuhan sedang menjelaskan perumpamaan-perumpamaannya tentang kerajaan Tuhan. Hal-hal yang bisa menggambarkan, membuat orang-orang yang mendengar pada waktu itu memahami betul tentang kerajaan Tuhan. Nah, kenapa? Karena memang pada awalnya, kayak tadi malam saya sebutkan, orang Yahudi itu sangat tertib sekali terhadap Taurat Tuhan. Hanya untuk mereka terus menjadi umat Tuhan dan terima keselamatan dari Tuhan. Tetapi kerajaan Tuhan sendiri itu hal yang sedikit asing bagi mereka. Sehingga Tuhan mulai mengajar tentang kerajaan Tuhan untuk hidup mereka ini. Sehingga mereka sadari bahwa mereka adalah umat kepemilikan atau umat dari Tuhan, atau umat yang dimiliki oleh kerajaan ini. Nah, di sini Tuhan menggambarkan kerajaan Tuhan itu seumpama biji sesawi, sing cuilik mendik, kecil, cuilik. Ya. Tetapi begitu itu ditabur, begitu itu ditanam, akan tumbuh jadi pohon yang besar. Apa yang bisa kita lihat dari hal ini, Bapak Ibu Saudara? Bahwa kerajaan surga itu punya kuasa pertumbuhan yang begitu luar biasa. Kerajaan surga mungkin terlihat atau terdengar kayak biji sesawi ini. Kecil, cuilik mendik. Kecil banget.
Terdengar bagi orang-orang, mungkin terkadang kita juga tanpa kita sadari, kerajaan surga, kayak sesuatu yang remeh, kayak sesuatu yang udah biasa didengar, kayak sesuatu semua orang bicara tentang surga, semua orang bicara tentang kerajaan Tuhan. Tapi sebenarnya kerajaan surga punya kuasa yang luar biasa untuk bisa bertumbuh seperti pohon besar. Hal yang perlu kita lihat bahwa kecil tapi dapat bertumbuh menjadi pohon. Jadi kerajaan surga itu seperti biji ini, seperti benih ini, di mana walaupun kecil tapi kuasanya begitu besar, melebihi bahkan ukuran yang dapat terlihat. Kuasanya membawa pertumbuhan dan bahkan membawa kehidupan. Tidak hanya pohon itu sendiri, membawa kehidupan bahkan juga untuk dikatakan di sini ada pemburu, ya kan? Ada apa lagi? Burung. Ya, ada burung-burung. Ya. Mereka tinggal. Jadi waktu kita melihat kerajaan surga, harus pahami bahwa kerajaan surga, kerajaan yang kita menjadi bagian, kerajaan yang kita layani, kerajaan yang memanggil kita menjadi umatnya, dan kerajaan yang memiliki kuasa luar biasa, kuasa yang besar, bertumbuh seperti pohon besar. Jadi kerajaan surga itu kayak begini dan pohon, ini yang bisa bertumbuh di pohon yang besar. Beberapa waktu lalu kita bicara tentang beberapa hal tentang benih juga. Matius 13 ayat 23. Sebelum kita baca, jadi peristiwa dari benih terus menjadi pohon tadi, itu adalah menunjukkan kuasa kerajaan surga itu. Bahwa kerajaan surga itu selalu akan bertumbuh dan menunjukkan kuasanya, tapi dari sesuatu yang kecil. Di ayat ini dikatakan yang ditabur di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 40 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kita belajar hal ini beberapa minggu lalu di open house di rumah Pak Ben tentang tanah. Walaupun disebutnya perumpamaan tentang penabur, tapi sebenarnya tentang beda-beda tipe tanah. Beda-beda tipe tanah yang menerima benih itu. Di ayat 19 di pasal yang sama dikatakan benih ini adalah firman tentang kerajaan surga. Benih ini adalah kerajaan surga itu sendiri yang dikabarkan. Jadi ada perbedaannya. Tadi kita pelajari dari Lukas bahwa benih firman Tuhan itu memiliki kuasa untuk bertumbuh menjadi pohon yang besar. Kuasa yang bahkan dia memiliki kuasa lebih dari apa yang terlihat di permulaan. Tetapi itu hanya bisa bertumbuh kalau hal itu jatuh di tanah yang baik. Tanah yang siap menerima benih itu sendiri. Untuk percaya dan mengerti bahwa kerajaan surga berkuasa tidak cukup tanpa kita menerima benih itu dengan benar. Benih dan dikatakan di sini kalau benih itu jatuh di tanah yang baik. Artinya adalah orang yang mendengar, yang menerima benih. Benih itu jatuh di tempat yang dapat menerima kerajaan surga itu. Kerajaan surga itu akan bertumbuh. Ya. Akan berbuah, akan punya hasilnya. Karena sifat kerajaan surga begitu dia diterima dia akan bertumbuh. Sifat benih kerajaan surga akan selalu gitu. Tinggal kamu terima aja,
kerajaan surga akan bertumbuh dalam hidup. Kerajaan surga ketemu tanah yang nerima, pasti akan flourish. Itu sifat dari kerajaan surga Tuhan kita. Dan pertanyaannya, gimana cara benih kerajaan surga yang penuh dengan kuasa itu bisa bertumbuh di dalam kehidupan kita? Pesan atau firman tentang kerajaan surga itu gimana caranya supaya bisa bertumbuh di dalam diri kita? Yaitu dengan menerimanya. Katakan terima. Terima. Menerima pesan tentang kerajaan surga itu. Wow, pesan Tuhan tentang kerajaan surga ini banyak banget di dalam perumpamaan ini. Beda-beda aspeknya, tapi semua aspek itu melengkapi tentang kerajaan surga itu. Artinya kerajaan surga penuh dengan kuasa, amin. Penuh dan besar, amin. Banyak aspeknya. Yang sedang saya bicarakan adalah penerimaan tentang pesan tentang kerajaan surga yang keseluruhan. Aspek pertumbuhan dengan menerima benih dari Tuhan atau biji tentang kerajaan surga ini harus diterima semuanya. Orang Kristen ada yang suka tentang kerajaan surga adalah sumber berkat, tapi tidak suka bahwa kerajaan surga adalah sumber keadilan juga. Orang yang suka menerima pesan tentang kerajaan surga bahwa segala sesuatu di surga itu ada, tapi tidak bisa menerima kalau Tuhan punya waktu dan masa. Kerajaan surga bisa bertumbuh saat benih itu kita terima sepenuhnya. Tapi kira-kira dari mana Tuhan memberi benih itu? Kalau benih firman Tuhan atau benih tentang firman tentang kerajaan Tuhan itu berkuasa pada ibu saudara, kira-kira Tuhan beri benih itu di dalam kehidupan kita dari mana? Kita lihat kitab Kejadian. Berapa minggu ini saya lagi banyak kejadian. Kejadian itu sebelum Wahyu, itu gampang. Kejadian 1. Tadi malam kita bicara tentang hari keempat. Ini di hari lihat sendiri, di ayat 27. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya lah mereka. Ingat gak ada yang tengah-tengah, betul? Ya. Laki-laki dan perempuan. Amen. Gak ada yang ganda. Gak ada yang gini. Ya. Saya coba menekankan itu aja lewat itu. Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas binatang-binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Tuhan, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makanan. Kalau kita menerima benih, gimana caranya kita terima benih itu? Kalau tanah bisa menerima benih, benihnya dari mana? Apa? Dari Tuhan. Ayat ini bilang dari pohon yang menghasilkan benih. Kalau tanah, kenapa kok di situ ada tumbuhan, di mana-mana itu ada tumbuhan, itu benihnya jatuh dari pohon yang menghasilkan biji. Dan dikatakan di sini, aku berfirman, aku akan berikan kamu pohon-pohonan. BTW ayat ini yang sering dipakai untuk orang vegetarian. Tuhan kasih makan tumbuhan, jadi kita cuma makan tumbuhan. Mereka selalu pakai ayat ini. Ya, Tuhan kasih pohon
Ayat ini detailnya ini. Dia kasih pohon yang mampu menghasilkan biji untuk manusia makan. Tuhan kasih gambaran tujuan siapa manusia ini. Dia katakan, ayo kita ciptain mereka untuk serupa dan segambar. Tuhan kasihkan tujuan hidup mereka atau tugas mereka. Beranak, cuculah dan penuhilah bumi. Wow. Tapi Tuhan tahu mereka ini butuh makan. Sehingga Tuhan kasih pohon yang mampu menghasilkan biji. Ikutin saya di sini. Tuhan memberikan makanan untuk manusia. Pohon yang bisa menghasilkan benih. Supaya manusia itu bisa menerima makanan. Tuhan taruh pohon yang mampu menghasilkan biji supaya manusia bisa terima buah. Mereka pasti teman-teman bingung. Ini Pak Kiri mau kemana ini? Di Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Dicatat aja teman-teman pasti udah hafal. Ia memberikan. Tadi di Kejadian dia bilang Tuhan memberikan pohon-pohon itu. Di Efesus 4 ayat 11 sampai 12 dikatakan ia memberikan siapa? Rasul, nabi, gembala, pengajar, terus siapa lagi? Pemberita Injil. Untuk manusia bisa makan, dia kasih pohon yang mampu menghasilkan. Untuk umat Tuhan dan gereja Tuhan bisa makan, Tuhan kasih pohon yang bisa juga kasih buah. Di Efesus 4, 11, 12 itu dikatakan 5 orang ini untuk apa? Untuk melengkapi orang-orang. Untuk ngasih kepada orang-orang. Untuk menghasilkan, memberikan buah dari kehidupan mereka. Untuk melengkapi orang-orang ini. Kalau kita balik lagi, kemana atau dari mana kita bisa dapatkan makanan atau benih kerajaan surga itu yang kecil mentik itu tadi, yang penuh dengan kuasa itu, dari mana kita bisa dapatkan itu supaya kita bisa bertumbuh? Dari pohon yang Tuhan ciptakan dan taruh di kehidupan kita. Pohon yang bisa menghasilkan biji. Pohon yang bisa menghasilkan benih kerajaan surga. Dari situlah kita bisa makan benih itu. Dari situlah kita bisa menerima benih itu. Semua ngikutin saya sampai sini. Amin. Amen. Tuhan gak cuma biarin kita, suruh kita. Dia gak cuma kasih visi bahwa engkau adalah gambaranku. Dia gak cuma kasih tujuan atau tugas kamu harus beranak cucu. Tapi dia siapkan benih di mana kamu bisa makan. Dengan naruh pohon yang mampu berbuah. Dia gak cuma memanggil kamu untuk jadi umat yang kudus. Dia taruh nabi, rasul, gembala, pengajar, penginjil. Untuk kita bisa makan dari orang-orang itu. Orang-orang yang udah bisa menghasilkan buah. Orang-orang pohon yang bisa menghasilkan biji. Kerajaan surga yang penuh dengan kuasa itu. Amin. Amen. Sehingga kita semua bisa memahami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dengan cara dia menaruh pohon di kehidupan kita. Waktu saya membaca ulang ayat ini, saya benar-benar gemeter juga lihat, wow. Bahkan di Kejadian tadi dikatakan itulah akan menjadi makananmu. Kamu bertahan hidup dari situ. Kamu bisa terus kuat dari situ. Kamu bisa terus kenyang dari pohon yang bisa hasilkan biji. Kamu bisa terus melakukan tugas panggilan yang Tuhan beri. Itu juga terus jadi gambarannya Tuhan. Dengan makan dari pohon itu. Gak ada source lain yang Tuhan omongin setelah dia nyiptain manusia.
Punya pohon yang bisa menghasilkan biji. Punya pohon yang bisa menghasilkan benih itu. Dia taruh di kehidupan kita. Dia taruh di mana Tuhan ciptain kita. Sehingga kita bisa menikmati benihnya. Teman-teman mendapatkannya? Matius 12 ayat 33. Sudah dapat katakan pohon? Pohon. Kita baca bersama-sama Matius 12 ayat 33. 1, 2. Jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka pohon baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Ya Tuhan, berikan pohon dalam kehidupan kita untuk kita bisa menikmati buah atau benih atau biji yang dihasilkan dari pohon itu. Tetapi tidak semua pohon baik, kita katakan. Cara melihat apakah baik buruknya pohon itu adalah dari buahnya. Dari apa yang dihasilkan, dari biji yang dihasilkan. Waktu terakhir kita lihat di rumah untuk Vincent, saudara ngetes saya. Dia kan ngerti pohon semua ya, gitu. Dia ngetes itu pohon apa gitu. Saya lihat. Karena pohon ini tidak ada buahnya, karena pohon dikenali dari buahnya, jadi saya nggak kenal ini pohon apa. Jadi saya nggak bisa jawab itu pohon apa karena nggak ada buahnya, karena kita kenali pohonnya dari buahnya, betul? Ayat ini katakan itu. Kita kenali pohon tertentu dari buah yang dihasilkan. Kenapa kita sebutnya itu pohon mangga? Karena pohon itu menghasilkan mangga. Sehingga kita bisa tahu kalau itu pohon dari Tuhan atau pohon kerajaan Tuhan dari buahnya atau dari benih yang dihasilkan. Kalau benih itu menghasilkan benih-benih kerajaan surga, nanti pohon itu pohon kerajaan Tuhan. Sehingga ya Tuhan taruhkan pohon dalam kehidupan kita. Ya Tuhan taruhkan nabi, rasul, gembala, penginjil, dan apalagi yang lewat pengajar. Tapi tidak semua mereka, apapun jabatan mereka sebut diri mereka pohon. Pastikan itu adalah pohon kerajaan Tuhan. Kenali buahnya, kenali apa yang dihasilkan dari hidup, bukan hanya kenali buah perkataannya saja. Apa yang dihasilkan dari pohon itu, ayat dikatakan, itu menentukan apakah pohon ini baik atau tidak. Kita suka beberapa pohon, kita nggak suka beberapa pohon. Ada yang suka pohon durian, ada yang nggak suka pohon durian. Ada yang melihat pohon durian, wah pohon durian. Lihat pohon durian, aku tutup hitungan. Nah, karena memang kualitas itu. Ya Tuhan, siapkan makan bagi kehidupan kita dari pohon-pohon yang Dia taruh di dalam kehidupan kita. Catatan juga pastikan pohon yang kita makan adalah hasil dari pohon yang benar. Hasil pohon yang menghasilkan hal-hal kerajaan Tuhan. Yang menghasilkan benih kerajaan surga itu. Tidak semua pohon menghasilkan benih kerajaan surga. Walaupun mereka melabeli diri mereka pohon. Di dalam perumpamaan Tuhan katakan ada pencuri atau ada penjahat yang juga menabur benih ilalang. Itu juga tumbuhan. Tapi ilalang bukanlah pohon yang baik. Ya kan? Jadi hati-hati di dalam melihat bahwa ya Tuhan taruh pohon, taruh ide, taruh pemimpin, taruh gembala. Tetapi apakah yang dihasilkan dari kehidupan mereka adalah kerajaan surga?
atau malah yang dihasilkan dari mereka dari ilalang. Dalam Matius 13 itu kan ditulis bahwa mereka tanah yang jatuh di ilalang akan terhimpit dan mati benihnya. Itulah bentuk dari orang-orang yang penuh dengan tipu daya kekayaan, kemakmuran hidup. Saya bukan mau mengkritik, tapi ya memang sesungguhnya masih banyak hamba-hamba Tuhan. Pohon adalah pohon ilalang. Buahnya adalah ilalang. Buahnya adalah kemakmuran. Walaupun hari ini saya bilang ajak kita semua berdoa untuk kebutuhanmu, itu bukan kemakmuran ya. Itu benar-benar dari Tuhan. Bukan berarti kita nggak boleh doa untuk diri kita sendiri. Tetapi cara kita melihat tentang kerajaan surga harus full, komplit. Jangan cuma sisi pemenuhan kebutuhannya doang. Itu yang terjadi di ilalang. Yang terjadi di pohon-pohon ilalang itu. Mereka cuma melihat tentang jawaban doa. Dan kekayaan. Tapi enggak lihat bahwa kerajaan surga tentang keadilan dan kebenaran juga. Kerajaan surga juga tentang kekudusan juga. Hal-hal ini yang harus kita lihat baik-baik. Kita boleh dengerin khotbah dari manapun, tapi harus pastikan kamu menerima benih dari pohon benar. Pastikan kita menerima benih dari pohon yang menghasilkan benih kerajaan surga. Karena Tuhan memang menciptakan pohon-pohon itu untuk kita makan. Tapi sama halnya orang pilih ke Holy Grail daripada coffee shop lain karena tahu latenya Holy Grail lebih enak. Amin. Ya bukan promosi, saya cuma ngasih tahu aja. Bahkan no dairy, kan? Bahkan 25%. ya kalian semua bisa tak kasih diskon 25%. Kasih kodenya aja. So, pahami, Tuhan memberi pohon ke dalam hidupmu untuk kamu makan. Dan pastikan kamu makan dari pohon yang baik dan benar. Ibrani 13 ayat 7. Ayat favoritnya kayak dulu. Ibrani 13 ayat 7 yang sudah dapat katakan apa? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Tuhan kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Kita berkali-kali pakai ayat ini dan mengkaji atau belajar tentang ayat ini. Saya mau tambahkan aja kepada pengetahuan yang Bapak Ibu Saudara sudah miliki tentang ayat ini. Bahwa ayat ini dikatakan perhatikan, ingatlah mereka yang menyampaikan firman. Ingatlah mereka yang nyebarin biji ke dunia. Ingatlah pohon-pohon yang ngeluarin benih itu untuk kehidupan. Apa yang dilihat di sini? Dikatakan perhatikanlah akhir hidup mereka. Bukan berarti nunggu gimana caranya dia mati. Nanti kita lihat perhatikan dia matinya gimana. Tapi ternyata benar bahwa lihatlah apa akhir hidup mereka diakhiri tetap dalam roh kedatangan. Yang pertama. Nah, perhatikan akhir hidup mereka adalah juga perhatikan apa yang dihasilkan dari kehidupan mereka. Apa yang keluar, apakah itu benih dan biji kerajaan surga. Dari kehidupan mereka, dari apa yang keluar dari kehidupan mereka itu. Tapi juga dikatakan, dan contoh iman mereka. Contohlah ini sama dengan kayak kamu mengkonsumsi apa yang sudah dihasilkan dari pohon itu. Kamu memakan buah atau benih itu. Jadi tanah yang baik untuk menerima benih itu. Sehingga benih itu
tadi yang kecil mendik itu bisa bertumbuh jadi pohon yang besar dalam kehidupan. Sehingga kita bisa pahami bahwa pohon itu menghasilkan benih, sehingga kita bisa memakannya. Nah, peristiwa waktu kamu memakannya inilah yang disebut di sini contohlah iman. Contohlah gimana benih itu dihasilkan. Jadi bisa lihat yang Tuhan sedang tunjukkan kepada kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, adalah Tuhan ternyata menciptakan ekosistem pertumbuhan di daratan di mana manusia ada. Di hari sebelumnya Tuhan ciptakan daratan dan lautan, dan akhirnya di daratan Dia ciptakan pohon-pohonan. Jadi Tuhan sudah ciptakan ekosistem di mana manusia itu bisa makan. Tuhan sedang menciptakan itu dan sudah menciptakan itu dalam diri kita. Dia sudah menciptakan ekosistem pertumbuhan di komunitas. Dia sudah menciptakan ekosistem yang membuat dan membantu kita untuk bertumbuh di dalam gereja, yaitu dengan meletakkan pohon-pohon yang sudah dapat menghasilkan biji kerajaan surga. Supaya orang-orang yang di dalamnya, orang-orang yang di daratan bisa makan. Ini akan membantu Bapak Ibu Saudara untuk melihat penciptaan Tuhan sedikit berbeda. Masalahnya adalah, mau lihat masalah yang sering terjadi? Yakobus 1 ayat 21. Pohon. Tidak ada perkataan pohon. Pohon. Yakobus 1 ayat 21. Belum semua ya? Pohon. Sebab buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Poin ini adalah pengingatan buat kita semua dari sesuatu yang kita boleh pelajari beberapa minggu lalu, bahwa tanah yang baik hanyalah tanah yang dibersihkan. Tanah yang baik hanyalah tanah yang dihilangkan batu-batunya, dihilangkan ilalangnya, disirami tiap hari, disiapin. Problem yang sering terjadi adalah hal-hal ini nggak mau dibuang. Yakobus katakan buanglah yang kotor, hal-hal yang kejahatan itu, batu-batu itu. Batu melambangkan apa? Apa? Batu. Batu di konteks ini kejahatan atau kekerasan kepala, ketidaktaatan. Waktu batu-batu itu adalah orang yang mendengar terus nggak kuat, gampang hilang, ya kan? Akarnya tidak sampai ke bawah. Firman yang disampaikan didengar dengan sukacita, tapi begitu kesulitan datang langsung lenyap. Ini menggambarkan tentang ketidaktaatan atau keraguan, kepercayaan yang kurang dengan firman itu sendiri. Kita harus hilangkan. Inilah kotoran yang harus dihilangkan dari hidup kita. Hilang, bicara tentang apa? Dan keinginan hidup kita, kejahatan yang muncul dari keinginan daging kita, keinginan dunia ini, keinginan kemakmuran, dan tipu daya yang muncul dari keinginan itu sendiri. Orang yang mudah ditipu karena orang itu pengen. Ya kan? Kenapa kekayaan mudah banget untuk menipu kita? Karena kita pengen kaya. Waktu kamu pengen sesuatu mudah banget ketipu. Karena kepinginan mutlak. Makanya setan suka banget godain kamu di hal yang kamu memang pengen. Dia gak akan godain kamu dengan cara yang kamu gak pengen. Bodoh banget setan. Nah, dia lebih cerdas dari itu. Apa yang kamu dambain, mimpi-mimpiin, di scrolling terus di Tokopedia ataupun Shopee, itulah yang dipakai setan.
Ya, itu yang harus dibuang juga. Ingat bahwa tanah yang baik hanyalah tanah yang dibersihkan. Problemnya yang terjadi adalah tanah itu tidak dibersihkan. Kita masuk di gereja, kita ada di komunitas, kita tinggal di daratan yang ada pohonnya, dan pohonnya bisa hasilkan biji, tapi kita masih punya batu dan ilalang. Ya, ada pohon yang bisa ngasilin benih kerajaan surga, tapi benih itu bahkan gak pernah bertumbuh di dalam hidup kita karena kita bukan tanah yang baik. Buanglah segala sesuatu yang kotor, amin. Buanglah segala sesuatu yang jahat, cabut ilalang itu dan bersihkan batu-batunya. Tanah tidak menerima bijinya, seperti bahkan tanah yang pinggir jalan. Saya suka oleh Pak Fred punya untuk itu, bahwa tanah pinggir jalan dia jalannya udah ada arahnya sendiri. Sometimes orang join komunitas atau gereja atau apapun bentuknya, dan mereka punya planningnya sendiri. Pagi hari ini aku sama Pera sedikit diskusi tentang orang-orang yang terus setia pada komunitas ini, atau cowok-cowok yang terus stay di sini. Dan saya sadar bahwa teman-teman the guys yang masih ada di komunitas ini sampai hari ini, dan kita bertumbuh bareng, tidak satu pun yang pernah tinggal sama kami. Yang pernah tinggal sama kami KOAP. Yang kita sadari adalah ternyata mereka ya tinggal dekat sama pohon, dan mereka punya jalan sendiri. Mereka punya motivasi sendiri di dalam diri yang gak pernah dilepaskan. Sehingga apapun yang diterima dari benih dari pohon yang menghasilkan tadi, benihnya langsung diambil burung seketika. Tidak pernah. Ya mungkin kamu tidak sedekat itu sama pohon asli ya mungkin. Tapi kalau kamu tanah yang baik, tetaplah benih Tuhan bertumbuh. Terkadang orang terus lihat, oh leader lebih favorit ini, oh leader lebih dekat sama yang ini. Gitu. Regardless dari cara, kalau kamu tanah yang baik, benih itu tetap bisa tumbuh. Karena ternyata ada yang dekat, tapi ternyata banyak batu, pinggir jalan, dan juga banyak semak-semak. Dia harus pahami bahwa ini adalah tentang benih kerajaan surga yang kecil mendik milik itu masuk ke hidupmu, tanah yang benar, baik, dan akan tumbuh pohon kerajaan Tuhan. Ada problem lain juga yang terjadi ternyata Bapak dan Saudara. Di catatan saya ternyata ada problem lain juga. Kita lihat di Matius 21. Matius 21 ayat 18 sampai 19 yang sudah dapat katakan apa? Oh, dari Yakobus 1 ayat 21 kita melihat bahwa masalahnya adalah tanahnya yang gak menerima benih itu. Pohon yang dapat menghasilkan benih sudah di situ, tapi tanahnya. Nah, ini problemnya lain di sini. Ayat 18, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota Yesus merasa lapar. Siapa yang lapar di sini? Amen. Banyak lapar juga di sini. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun aja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Wow, gitu. Masalah yang berikutnya ternyata masalahnya nggak di tanahnya, masalahnya ada lagi pohonnya. Pohon yang terlihat banyak daunnya, pohon yang terlihat bertumbuh dengan baik, tapi ternyata tidak ada hasil yang bisa dimakan. Ini adalah teguran sendiri juga untuk diri kami atau siapapun di tempat ini yang rindu untuk bisa menghasilkan benih yang membuat orang juga bertumbuh. Kita harus pastikan bahwa hidup kita adalah pohon yang menghasilkan benih atau
atau buah kerajaan Tuhan. Tuhan lihat dari jauh, pohonnya rindang, indah, penuh dengan daun-daunan. Dideketin, pohon nih. Gak ada buah kerajaan surganya. Sometimes kita tahu ada kehidupan yang terlihat dari sosial media mereka atau dari khotbah yang mereka sampaikan di YouTube atau apapun, tampak rindang. Tapi begitu dideketin, anak-anaknya kacau semua. Begitu dideketin, keluarganya tidak baik. Dan Tuhan katakan di sini, dia untuk orang-orang kayak gitu, pohon kayak gitu untuk nggak berbuah selamanya. Itu serem. Artinya orang itu akan terlihat pendeta terus. Jadi dia akan terus jadi pohon yang punya daun. Ini nggak akan berbuah lagi. Nggak akan menghasilkan apapun lagi. Lebih seremnya adalah orang yang ngikutin pohon itu. Ini problem yang lain yang terjadi. Sehingga perkembangbiakan kerajaan surga itu tidak terjadi. Pahami bahwa waktu tadi saya bilang ini ekosistem pertumbuhan kerajaan surga simple banget kalau mau dibayangkan. Ada daratan, Tuhan ciptakan pohon di situ yang mampu menumbuhkan biji, sehingga biji itu jatuh ke tanah yang baik dan bertumbuh lagi ke pohon yang baik. Jadi pohon lagi, menghasilkan biji lagi jatuh ke tanah yang baik, jadi pohon lagi, hasilan biji jatuh lagi. Itulah kerajaan surga. Kerajaan surga seumpama biji sesawi yang akan tumbuh besar dan menghasilkan biji lagi. Dan itulah kehidupan kita. Pengembangbiakan kerajaan surga cuma terjadi kayak gitu. Di daratan ini, di komunitas ini, di gereja ini, Tuhan taruh pohon-pohon yang dapat menghasilkan benih. Dan kalau benih itu jatuh di tanah yang baik, kehidupan, dan itu akan bertumbuh. Kamu akan jadi pohon yang menghasilkan biji juga. Dan akan diterima oleh tanah yang baik lain. Dan akhirnya kerajaan surga bertumbuh dengan baik. Itu ekosistem yang Tuhan ciptakan sendiri. Dan tetapi kalau kita nggak jadi pohon yang baik, yang benar, yang menghasilkan buah yang benar, nggak berhenti untuk berbuah. Saya percaya pohon ara ini sampai poin sebelumnya dia berbuah, tapi dia berhenti. Dia tadinya menghasilkan, tetapi nggak ada lagi. Itu juga kayak warning sign itu. Kita jangan sampai jadi orang Kristen yang berhenti bertumbuh dan berbuah. Kita nggak pernah bisa berhenti. Karena kalau berhenti, kita akan jadi pohon yang tanpa buah. Kita nggak bisa hanya cerita dulu aku melayani gini. Dulu aku gini. Terus sekarang apa? Pernah ketemu orang yang kayak gitu? Dulu kami gini. Itu artinya pohon itu udah nggak berbuah lagi, nggak menghasilkan benih lagi. Itu masalah yang lain sehingga ekosistem itu tidak bisa berjalan. Pertumbuhan kerajaan surga yang Tuhan inginkan itu nggak bisa jalan. Baik tanahnya yang nggak baik atau pohonnya yang nggak baik. Tapi kita mau pastikan hari ini kita mau jadi tanah yang baik dan jadi pohon yang baik. Amin. Amin. Siapa yang mau jadi tanah yang baik? Amin. Siapa yang mau terus benih kerajaan surga itu bertumbuh di dalam dirinya? Dan akan ada pohon-pohon sesawi di dalam hidup kalian yang bisa menghasilkan buah. Inilah tips bagaimana kita bisa melakukan. Kisah Rasul 2 ayat 42. Kesukaan Pak Heri. Tapi cintanya tetap Bu Lina. Amen. Salah.
Kisah Rasul 2 ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, ya kan? Udah dapat belum? Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka, siapa mereka? Jemaat Tuhan di situ, jemaat Tuhan mula-mula di situ, tanah-tanah itu, gitu kan? Dia bertekun dalam pengajarannya, pengajaran para rasul. Mereka terus dekat kepada pohon yang menghasilkan benih itu. Dan mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti. Poinnya adalah mereka tanah-tanah itu mereka pastikan mereka jadi tanah yang baik dan pastikan mereka selalu menerima benih itu dari pohon yang menghasilkan benih. Tips yang berikutnya Ibrani 6 ayat 9. Bertekunlah mengkonsumsi biji. Itu tips pertama. Bertekunlah. Biji benih itu harus terus dimakan. Waktu saya merenungin Kisah Rasul 2 ayat 42 itu, kata bertekun di dalam konteks biji-bijian ini. Ya, menarik. Ya. Pernah nggak kamu dapetin sesuatu, tapi kamu sulit banget terima? Saya ada dua pilihan. Bahwa kita paksain masuk ke diri kita, atau nolak. Ya kan? Pernah minum obat yang susah banget masuk? Ya, itu. Akhirnya kita lakukan apapun caranya untuk obat itu masuk. Karena kita tahu obat itu akan membantu kita. Kalau anak-anak, beda. Obat itu nggak bisa masuk, sulit, gitu. Anak-anak. Orang dewasa, dia tahu obat itu baik, dia paksa segala caranya. Itu menentukan kedewasaan kita, gimana kita meresponi benih firman Tuhan yang kita dapat. Mungkin itu sulit masuk, tapi tekunlah untuk mencoba masuk. Karena kamu sadar dan percaya bahwa ini adalah benih kerajaan surga yang akan baik untuk dirimu. Kata bertekun itu benar-benar memaksa itu, bertahan terus. Kau sulit banget menerima, tapi ini kerajaan surga. Mau pakai pisang kayak pakai air segeritong kayak apapun ya, penting masuk obat. Ya, ke Ibrani 6 tadi. Saya mulai dari ayat 9. Tips berikutnya adalah, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Jadi ini ditulis di bagian sedikit setelah ada beberapa kritikan atau masukan penguatan tentang jemaat di Ibrani waktu itu. Tapi dia bilang, walaupun kami berkata kayak gini, tapi kami yakin, para rasul, pohon-pohon itu, yakin di dalam kamu ada sesuatu. Di dalam kamu sudah mengandung keselamatan. Sama yang aku mau katakan, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini, walaupun saya ngomong tentang masalah-masalah dari tanah dan ini semua, saya percaya di dalam dirimu sudah ada benih keselamatan itu. Saya percaya di dalam dirimu kamu sudah punya benih kerajaan surga itu. Sudah ada di dalam kamu. Di ayat 10 dikatakan, sebab Tuhan bukan tidak adil sehingga ia lupakan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Di sini dikatakan Tuhan itu adil. Dia nggak akan melupakan apapun yang kita sudah lakukan. Tuhan akan selalu melihat dan mengingat apapun yang kamu sudah lakukan terhadap benih yang kamu sudah terima itu. Apapun yang kamu usahakan untuk benih itu, terhadap benih yang sudah kamu miliki. Dan lihat di ayat 11 katakan ini. Tapi kami ingin supaya kamu masing-masing. Saya mau ganti sedikit di sini. Tetapi saya ingin untuk Bapak Ibu Saudara masing-masing menunjukkan kesungguhan. Yang pertama adalah di ayat 9 bahwa setiap Bapak Ibu Saudara
pasti sudah ada benih keselamatan di dalam hidup. Yang kedua, ya kamu mungkin sudah berusaha melakukan sesuatu terhadap apa yang kamu terima. Tetapi saat ini, marilah kita bersama-sama nunjukin kesungguhan lebih lagi. Ada amin di sini. Mari kita sama-sama menunjukkan kesungguhan lebih lagi terhadap apa yang sudah kita terima. Benih itu yang sudah dihasilkan dari pohon yang Tuhan taruh di kehidupan kita, yang sudah kita terima itu, sekarang kita harus lebih sungguh-sungguh memastikan benih itu nggak mati karena itu hanya jatuh di batuan. Memastikan benih itu tidak mati karena terhimpit sama ilalang. Memastikan itu tidak dicuri burung karena benih itu kita taruhkan di pinggir jalan. Harus sungguh-sungguh. Dan bahkan di sini untuk menjadikan pengharapan, kepastian dari kita bersama. Satu-satunya yang menjadi kepastian untuk hidupmu sukses di dalam kerajaan Tuhan atau di dalam Tuhan hanyalah kalau kamu sungguh-sungguh urusin keselamatan yang ada di dalam dirimu. Kalau kamu sungguh-sungguh urusin benih kerajaan surga yang sudah diberikan kepada kamu, itu yang bisa menjamin kesungguhanmu terhadap benih. Pernah nyoba nanam sesuatu? Ada di sini yang pernah nyoba nanam sesuatu? Pertama waktu mulai merencanakan, waktu mikir harus beli ini, itu semangatnya, sungguh-sungguhnya luar biasa. Datanglah waktu penanaman, tanam bijinya gitu. Waktu mulai keluar gitu udah senang gitu. Kita sungguh tiap hari dilihatin. Itu sudah bertumbuh dikit dibiarin. Ya kan? Terus akhirnya kita lupa kalau kita punya tanaman. Keberhasilannya terus menurun. Padahal tadinya bisa berhasil semua yang kita tanam. Mungkin dia berhasil tapi cuma separuh. Lihat kepastian dari pertumbuhan rohani kita. Cuma dihasilkan dari kesungguhan kita. Bahasa Inggrisnya ngerumati bijinya. Nah, enggak tahu semuanya. Artinya tuh apa ngerumati? Merawat. Itu. Itu akan membuat kepastian untuk diri kita sendiri, harapan untuk diri kita sendiri, sampai pada akhirnya. Ayat 12 juga dikatakan agar kamu, katakan di sini, jangan menjadi lambat, jangan malas. Lambat saja bahkan ada turunannya malas. Jangan acuh atau terus jangan nggak serius gitu. Tetapi jadilah penurut mereka yang oleh iman dengan kesabaran mendapat bagian apa yang Tuhan telah janjikan. Tahu nggak sih pohon-pohon yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita yang sudah dapat menghasilkan biji? Mereka hanyalah orang yang juga sabar dan tekun di dalam iman mereka terhadap benih yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Saya belajar banyak banget atau menerima benih kerajaan surga banyak dari Pak Bre, dari pohon surga, pohon yang Tuhan taruhkan di tanah, dicangkokkan dari Amerika ke sini. Tapi benih-benih itu dan dia bertumbuh jadi pohon yang bisa menghasilkan benih itu cuma karena iman dia terhadap benih yang dia terima juga sebelumnya. Jadi dikatakan di sini harus ikuti kehidupan mereka, turuti benih itu yang mereka dapatkan, yang mereka hasilkan. Ini inti dari firman Tuhan kita hari ini adalah pahami bahwa Tuhan menaruhkan suatu ekosistem di dalam daratan, komunitas, gereja Tuhan dengan menaruhkan pohon yang dapat menghasilkan buah supaya kita bisa makan. Dan benih itu adalah benih kerajaan surga yang akan masuk ke dalam hidup kita dan akan bertumbuh juga. Suatu saat kalian akan jadi pohon yang juga menghasilkan buah. Atau sekarang mungkin sudah. Dan itu saatnya kita terus jadi pohon yang baik juga. Jadi inilah firman Tuhan kita hari ini Bapak Ibu Saudara tentang benih dan seed.
memahami bahwa benih kerajaan surga itu seperti biji sesama. Begitu ditanam di tanah yang baik, dia akan jadi pohon yang besar. Dia akan menghasilkan biji lagi untuk tanah yang lain dan akan berbuah lagi. Berapa banyak yang mau jadi pohon yang besar yang menghasilkan biji di sini? Goalnya adalah itu. Goalnya nggak cuma jadi tanah yang baik. Goalnya adalah ada kerajaan surga bertumbuh dan menghasilkan hidup kita semua. Mari kita berdiri dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk Engkau menciptakan pohon yang dapat menghasilkan benih dan buah dalam kehidupan kami. Untuk membolehkan kami makan dari pohon itu. Membolehkan kami untuk bertumbuh dan terus hidup dari pohon itu juga, Tuhan. Kami mengucap syukur buat Engkau yang menyediakan itu semua, bahkan merancangkan itu semua sejak semula, Tuhan. Ajar kami itu menjadi tanah yang baik, yang mengkonsumsi benih itu, mencontoh kehidupan mereka, menteladani kehidupan mereka dengan baik, Tuhan. Supaya benih itu, benih kerajaan itu dapat bertumbuh dengan baik dalam kehidupan kami juga. Dan biarlah suatu saat kami dapat menjadi pohon yang juga dapat berbuah kerajaan, Tuhan, untuk orang lain. Terima kasih sekali lagi untuk hari ini. Yang boleh terus menikmati hadirat-Mu di dalam fellowship kami, persekutuan kami, sampai seluruh hari ini, Tuhan. Tuhan jagai saudara kami, keluarga kami, Tuhan, partner kami di perjalanan Jakarta dan semua yang harus dia lalui, keluarga Tuhan. Tuhan, Engkau memberi damai sejahtera dan bahkan Engkau memakai mereka untuk memperlihatkan kerajaan hari ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa dan menyerahkan segala sesuatu kemuliaan hanya dari-Mu dan bagi-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dan password apa dong? Kok mati ya? Kayaknya masih nggak kan.